Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam, aku Ultraman. Halo, selamat malam, Kak. Ya, silakan, ada yang mau ditanya? Cuma mau bertanya, Kak. Yesus Apa itu? Ini pertanyaannya, Kak. Iya. Yesus itu Tuhan atau dituhankan? Tuhan Yesus itu Tuhan, bukan dituhankan. Kalau dituhankan kan berarti diangkat jadi Tuhan kan gitu. Terus, nah, kalau Tuhan Yesus itu memang sejatinya Tuhan yang Maha Kuasa, bro. Terus keduanya, apa yang membuat keduanya? kakak itu mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan? Karena ketika saya membaca Alkitab, itu kan kesaksian para nabi dan para rasul. Awal-awalnya saya itu juga ragu, Yesus itu Tuhan. Dulu saya juga berpikir gini, Yesus itu Tuhan gak sih? Masa Tuhan itu lahir dari seorang perempuan gitu ya? Saya juga orangnya yang berpikir kritis, ndak asal imani. Tapi setelah saya baca-baca, pokoknya saya banyak membaca lah gitu ya, belum pernah saya temukan ada ajaran seperti ini yang mengatakan apa? Sebentar ya. Pertama sekali saya itu tertarik kepada pribadi Kristus karena ajarannya dan juga karakternya. Saya kan berpikirnya gini, kalau dia itu berasal dari sorga, kalau ajarannya itu berasal dari sorga, pasti mengajarkan kasih, pasti mengajarkan kekudusan, hidup suci, hidup benar, mengasihi orang lain ya. Seperti apapun orang lain kita harus mengasihi. Nah, itu saya dapatkan dari Tuhan Yesus. Yaitu di mana Tuhan Yesus mengajarkan di Matius 5 ayat 40 sampai 44. Kamu telah mendengarkan perkataan, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Karena kita itu, kata Tuhan Yesus, harus sama seperti dia, adalah Bapa yang sempurna, di mana dia itu memberikan matahari bagi orang jahat dan orang benar, menurunkan hujan bagi orang benar dan orang jahat. Jadi Tuhan Yesus menyatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Nah, ajaran seperti ini saya tidak dapatkan dimanapun. Nah, itulah yang pertama sekali saya tertarik sama pribadi Kristus. Terus dia sangat mengasihi orang berdosa sehingga bertobat ya. Kalau saya baca Alkitab, banyak perempuan yang berdosa, perempuan yang hina datang kepada Tuhan Yesus untuk minta ampun. Nah, Tuhan harus memberikan pengampunan dan mereka dibebaskan dari kehinaan dan rasa rasa yang tidak percaya diri, sehingga mereka dibebaskan dari kehinaan, sehingga mereka bebas dan merasa dikasihi, sehingga mereka bertobat. Nah, di situ saya tersentuh, karena saya juga orang berdosa. Saya merasakan Tuhan Yesus itu merangkul saya, memeluk saya, menjamah hati saya, dan mengampuni saya. Nah, disitulah saya menangis kalau baca Alkitab, sehingga saya percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya saya berpikir gini, Tuhan Yesus itu mau nabi kah, mau apakah, terserahlah apa kata orang, tapi saya mau ikut dia, karena Tuhan Yesus berkatakan, dia bisa membawa kita ke surga. Dan hanya dia yang datang dari surga dan kembali ke surga. Nah, kalau kita mau ke surga kan tentu orang yang punya surga baru bisa membawa kita ke sana. Nah, disitulah saya percaya Tuhan Yesus. Dan semakin saya baca Alkitab, saya semakin mengerti bahwa dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan juga saya sudah mengalami banyak mujizat yang diberikan Tuhan Yesus kepada hidup saya sampai hari ini. Dan Tuhan Yesus berfirman, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Oleh karena itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, kalau saya sudah hidup dalam Kristus, masih melakukan lagi ya dosa-dosa kecil-kecil saja gitu ya, itu Tuhan Yesus langsung tegur kita. Begitu. Makanya saya percaya Tuhan Yesus karena dia nyata, hidup dan berkuasa. Tuhan Yesus sendiri atau gimana, Kak? Iya, perkataan Tuhan Yesus, saudaraku. Ada nggak
Maksudnya ada nggak dalam Alkitab Yesus bilang sendiri kalau dia itu Tuhan? Banyak. Yohanes Kalau 13:13 seandainya Yos. gini, Nah, aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku. Ada. Tuhan Yesus tidak minta gila disembah. Karena kalau hanya mengaku aku Yohanes Tuhan berapa? dan minta sembahlah aku, itu iblis juga mengaku Tuhan dan minta disembah. Firaun juga mengaku Tuhan dan minta disembah, tapi kan mereka bukan Tuhan. Tuhan Yesus itu ya, dia menghendaki supaya kita taat dan setia kepadanya. Tuhan Terus? berfirman di Yohanes 13:13, akulah guru dan Tuhan. Terus gini, Nah, tapi dalam Yohanes 17 ayat 3 itu gimana Kak bunyinya? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah, Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau telah utus. Itu kan termasuk ayat tauhid ya kalau dalam Islam ya. sorry bro, itu bukan ngikuti agama Islam ya. Tapi kalau kita baca seluruh ayat itu bro, dari ayat 1. Tapi kan saya berpendapat seperti itu Kak. Itu pendapatmu keliru. Jadi gini, saya sampaikan sama kamu, kalau baca Alkitab itu jangan cuma comot. Kamu harus baca seluruhnya. Di ayat 2 itu kan di situ Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal. Makanya baca dulu ayat 2. Maksudnya apa? Maksudnya keliru maksudnya apa? Ya karena kamu keliru pemahamanmu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Iya, Allah itu maksudnya Yesus Kristus yang telah datang. Ya bentar dulu, kamu dengar dulu. Di ayat kedua. Kalau Yesus bentar dulu, hei. Benar Kak? Emang enggak bentar. Saya luruskan dulu yang ini. Nah, Yohanes 17 ayat 3 itu kan memang polemikus sering comot-comot ayat itu lalu dengan seenaknya tafsir sendiri dan akhirnya menyamakan ya ke kitabnya. Enggak, itu salah. Karena apa? Harus baca dulu ayat 2-nya. Di ayat 2 itu kan Tuhan Yesus memberikan hidup kekal. Nah, makanya langsung di ayat 3, inilah hidup yang kekal itu. Dengar dulu, kamu paham gak sih? Di ayat 2-nya, Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal. Nah, langsung ke ayat 3 tuh. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang diutus. Nah, maksudnya supaya kita memiliki hidup kekal, kita harus mengenal Tuhan Allah yang benar, namanya Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus memberi hidup kekal. Begitu pula yang difirmankan Tuhan Yesus di Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Jadi baca dulu ayat sebelumnya. Karena Tuhan Yesus pemberi hidup kekal. Makanya langsung di ayat 3, inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Maksudnya satu-satunya Allah yang benar itu Yesus Kristus pemberi hidup kekal. Dan Tuhan Yesus sudah terbukti memberikan hidup kekal bro. Ketika dia mati dan bangkit, dia juga membangkitkan orang-orang yang mati di zaman perjanjian lama. Sehingga mereka sekarang sudah bangkit dan sekarang mereka ada di kota kudus, yaitu surga. Jadi jangan asal comot-comot ayat bro. Gitu ya. Nah, berarti Yesus itu utusan atau diutus Kak? Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Makanya tadi sudah jelas. Supaya kau memiliki hidup kekal, kamu harus mengenal Tuhan Allah yang benar, namanya Yesus Kristus. Karena di 1 Petrus 4 ayat 16, nama Allah itu adalah Yesus Kristus. Terus kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia tidak bisa berbuat pada dirinya sendiri? Sebagai contoh dalam Yohanes ayat 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Oke, saya sudah paham itu. Adil. Kamu harus baca Yohanes 5 ayat 30 sampai 31. Di situ tentang kesaksian. Jadi kamu harus tahu dulu hukum di ganda saksi dalam hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat, kesaksian dari 1 itu nggak bisa dipercaya. Harus lebih dari 2. Nah, makanya terus menyatakan ya, aku tidak kesaksianku bukan dari diriku sendiri, bukan hanya Tuhan Yesus bersaksi di waktu itu, tapi masih banyak kesaksian tentang Tuhan Yesus di hukum Taurat, di kitab para nabi. Karena Tuhan Yesus adalah Yahweh Elohim sendiri, di mana Yahweh Elohim telah memberikan kesaksian kepada para nabi bahwa dia akan datang sebagai juru selamat, supaya orang Israel percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan itu, gitu. Itu tentang hukum dui ganda saksi, jangan comot-comot ayat kamu. Makanya kalau kamu baca ayat selanjutnya, Yohanes 5 ayat 30 sampai 42, di situ Tuhan Yesus menyatakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci untuk memperoleh hidup yang kekal. Walaupun kitab suci itu menuliskan tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup kekal itu. Nah tuh,
Masih berkaitan nih Yohanes 5 ini sampai Yohanes 17 karena Tuhan sudah memberikan hidup kekal. Jadi supaya kita mendapatkan hidup kekal harus mengenal Tuhan Allah yang benar. Namanya Yesus Kristus. Gitu bro. Ya jelas sekali. Terima kasih saudaraku. Ya Tuhan Yesus Kristus mengasihimu dan memberkatimu. Tepuk tangan buat Ultramannya cakep dan manis. Jadi kalau baca Alkitab itu jangan cuma comot ayat doang. Karena Alkitab itu akan menjawab dirinya sendiri. Baca secara seluruhnya. Selamat malam. Aduh, Kempret Shop. Namanya lucu juga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan buka kamera, bro. Oh iya. Selamat malam Kak Mika. Iya, selamat malam saudaraku. Silakan bertanya. Saya mau tanya ini ya. Sebelum Yesus dilahirkan berarti umat Kristen itu nggak punya Tuhan ya? Saudaraku, kamu harus tahu dulu Tuhan Yesus itu siapa. Kelahirannya bukan awalnya ada. Sebelum kelahirannya dia sudah ada, bro. Yaitu dialah Yahweh Elohim itu sendiri. Loh. Katanya kan Tuhan Yesus itu dilahirkan Ibu Maria. Berarti kan sebelum Ibu Maria mengandung Yesus, berarti kan umat Kristen nggak punya Tuhan dong. Shalom Irwan Effendi S. Iwan. Terima kasih saudaraku. Nah tadi saya sudah jelaskan. Sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia berkenosis melalui proses kelahiran, dialah Yahweh Elohim itu sendiri. Dialah Allah itu sendiri, bro. Jadi Allah itu yang datang ke dunia menjadi manusia. Bukan manusia jadi Allah, tapi Allah datang menjadi manusia. Gitu bro, jangan dibolak-balik. Kan itu secara logika. Oh, abang punya logika? Iya itu ya. Yesus itu diangkat Tuhan umur berapa Kak? Ya Tuhan tolong. Tuhan Yesus itu adalah Sang Firman, di mana dia adalah Allah itu sendiri. Allah itu yang datang ke dunia, bro. Makanya pakai logika, Bang. Tuhan itu kan Maha Kuasa. Kalau logika saya itu nggak masuk akal. Masa Tuhan dilahirkan? Oh, nggak masuk akal gitu ya? Iya, masa Tuhan menyusui, berarti Maria itu ibunya Tuhan, gitu. Oke, begini saudaraku ya. Aku juga pernah seperti kamu itu. Berpikir gini, masa Tuhan itu lahir dari seorang perempuan, seperti tadi kamu bilang menyusui, tapi nggak ada ayatnya Tuhan menyusui ya, di dalam Alkitab. Nah, pasti saya juga pernah berpikir seperti itu. Saya berpikir kritis. Saya orang yang waras gitu loh ya. Nah, saya berpikir gitu dulu. Saya ragu, nggak mungkin lah Yesus itu Tuhan. Masa kayak gitu Tuhan kan gitu. Nah, tapi itu tadi yang saya kasih tahu. Kenapa saya percaya? Pada akhirnya saya percaya walaupun saya pernah ya berpindah agama juga gitu ya. Dari karakter dan perbuatannya Tuhan Yesus itu. Karena tidak ada seperti Tuhan Yesus. Dia maha baik, maha kasih, maha cinta, maha pengampun, dan maha kuasa. Sebab kemahakuasaannya sudah terbukti. Membangkitkan orang mati, ya, berjalan di atas air, menciptakan mata yang buta menciptakan mata yang baru bagi orang yang buta sehingga dia bisa melihat. Kemudian dia adalah maha pengasih, maha pengampun. Sebab ketika dia mati dan bangkit, bentar dulu. Seketika dia mati dan bangkit, dia juga membebaskan manusia-manusia yang telah mati dahulu, sehingga ketika Tuhan bangkit, mereka pun bangkit. Kenapa? Tuhan telah memberikan mereka pengampunan. Kemudian Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Padahal dunia kan mengajarkan, kalau orang baik sama lo, kita harus baik. Tapi kalau dia jahat sama kita, kita harus lebih jahat, kita harus balas. Nah, Tuhan Yesus nggak seperti itu. Jadi tidak ada saya dapatkan ajaran dan kasih seperti ini dimanapun selain di dalam Tuhan Yesus. Nah, itulah yang membuat saya percaya kepada dia. Karena jelas gitulah. Akurat, tajam, dan terpercaya. Bukan asumsi.
Gitu loh. Ya, terima kasih. Jadi tidak ada Tuhan itu. Bentar. Enggak. Saya kasih tahu sama kamu. Tidak ada seperti Tuhan Yesus. Kenapa disalib mati? Masa Tuhan matilah. Masa Tuhan mati? Saya tanya sama kamu, siapa yang pernah mati lalu bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya? Thank you, Kak Tuhan Beatrix. mati sih. Saya tanya sama kamu, mana bukti bahwa Tuhanmu Maha Pengampun? Maha Pengampun, Tuhan saya Islam. Iya, mana buktinya bahwa Tuhanmu Maha Pengampun? Buktinya itu surat Roham Rohim itu dijelaskan. Banyak. Tapi pandangan saya. Kalau sudah ada, kalau Maha Pengampun, Tuhan disalib mati. Masa Tuhan disalib mati? Nggak usah panik dulu, Bang. Iya. Sabar dulu, Bang. Gini. Sabar dulu, jangan panik dulu. Jangan panik, bentar dulu, jangan panik. Jangan panik dulu, Bang. Tuhan Yesus disalibkan. Iya, sebentar, jangan panik. Saya kasih tahu sama kamu. Pengen tahu kami coba sebentar, Bro. Pengen tahu perjalanannya Tuhan Yesus dari lahir sampai jadi diangkat Tuhan. Gimana ceritanya? Tuhan tidak pernah diangkat jadi Tuhan. Jadi Tuhan kami itu Maha Pengampun, sudah terbukti, bukan nanti ataupun janji-janji, bukan nanti, Bang. Sudah terbukti Tuhan Yesus disalibkan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Nah, ketika Tuhan Yesus memberi pengampunan dan keselamatan di atas kayu salib, itulah pengorbanan yang begitu mulia. Sehingga ketika dia mati, lalu dia bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya. Jangan dipotong dulu. Ini, aduh. Nah, itulah buktinya bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, Bang. Nah, itulah buktinya. Dia datang dari surga. Dia memberi pengampunan, pengorbanan di atas kayu salib. Berarti umat Kristen itu masuk surga semua. Udah ditebus sama Yesus. Yohanes 10 ayat 28. Enak dong hidup dalam Tuhan Yesus. Berarti orang... Ya gimana sih lo, namanya kita orang anak kerajaan surga, macam mana ya Bang ini? Wah, haleluya. Masuk. Lah, dalam Tuhan Yesus memang ada kebahagiaan sejati, bro, damai sejahtera yang melimpah. Sebab Tuhan Yesus menyatakan Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup kekal kepada pengikutku dan mereka pasti tidak binasa. Enggak apa-apa, enggak dilarang. Justru orang Kristen sejati itu hidup kudus, hidup benar, Bang, seperti Rasul Paulus. Setelah dia bertobat, dia hidup suci, hidup benar, tidak pernah berzina, apalagi memberikan hak nafsunya kepada banyak perempuan. Nggak pernah. Buktinya Rasul Paulus, Bang. Wow, haleluya. Itulah dosennya. Kalau mikiran umat Kristen, nggak ada itunya apa yang nalarnya. Secara logika nggak ketemu, secara ilmiah juga nggak ketemu. Udah bang, nggak bisa kau bantah lagi, Bang. Karena apa? Tuhan Yesus terbukti Maha Pengampun, bukan nanti-nanti. Begitu pula rasul-rasulnya itu orang yang suci, hidup benar dan kudus. Seperti Rasul Paulus, dulunya adalah seorang pembunuh, dia hawa nafsunya menggebu-gebu, tapi setelah bertobat hidup dalam Kristus, dia suci mulia, rasul yang dahsyat, bahkan membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, hidup kudus, hidup suci, tidak menikah, tidak memberikan hawa nafsunya kepada banyak perempuan, apalagi berzina seperti kau bilang ya. Jauh-jauh lah itu dari kehidupan Rasul Paulus, karena dia rasul yang hebat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkatimu. Ya, udah ketemu nalar lah. Maaf saudaraku ya. Contoh dong kehidupan Rasul Paulus, keren kan? Oh, hidup benar. Di video yang barusan kita saksikan bersama-sama ini, seperti yang kita ketahui ada beberapa pertanyaan, yaitu tentang Yesus itu Tuhan atau dituhankan. Apa yang membuat Mihana percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Apakah ada perkataan Yesus sendiri di Alkitab yang mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan? Untuk pertanyaan yang satu ini Mihana menjawab dengan dalil di Yohanes 13 ayat 13. Di situ memang tulisannya adalah Tuhan, tapi banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya terjemahannya adalah Tuhan, dan juga. Dalil itu kontradiksi dengan dalil di Yohanes 17 ayat 3 dan Yohanes 5 ayat 30, dan kita juga sudah mendengar penjelasan dari Mihana secara panjang lebar.
Kalau menurut penonton sekalian, apakah penjelasan tersebut masuk akal atau tidak ya? Saya rasa kita bisa menilai sendiri. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Matius 5, lihat perikopnya di ayat 41-44. Yohanes pukul 13:13 kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yohanes 17:3 inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes pukul 10:28 dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. 1 Petrus pukul 4:16 tetapi, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu.